Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video materi kali ini, saya akan membahas materi keempat dalam mata kuliah HI kawasan Asia Tenggara, di mana kita akan membahas mengenai perkembangan terkini ASEAN yang kita kenal bersama sebagai ASEAN Community 2015 dan kemudian perkembangan berikutnya menjadi ASEAN 2025 Forging Ahead Together, melangkah maju bersama. Kita pahami bersama bahwa perkembangan terkini ASEAN, perkembangan terkini integrasi ASEAN adalah dengan lahirnya sebuah agenda besar ASEAN yang terimplementasikan sejak tahun 2015 yang kita kenal dengan ASEAN Community atau masyarakat ASEAN yang terdiri dari 3 pilar. Pilar politik keamanan, ASEAN Political Security Community, kemudian pilar ekonomi, ASEAN Economic Community, dan pilar sosial budaya, ASEAN Socio-Cultural Community. 3 pilar ini menjadi ibaratnya menjadi sebuah penyangga rumah besar ASEAN untuk semakin mengintensifkan, memperkuat integrasi dan kontribusinya bagi terwujudnya stabilitas kawasan, kesejahteraan masyarakat, dan hubungan masyarakat yang saling harmonis di kawasan Asia Tenggara. Nah, sebelum kita melihat masing-masing karakteristik dari 3 pilar ini, perlu kita pahami dulu bagaimana perjalanan historis atau timeline dari lahirnya ASEAN Community ini. Bahwa tentu ASEAN Community ini tidaklah lahir dari ruang hampa, tetapi ada proses panjang bertahun-tahun yang dilalui oleh ASEAN untuk kemudian mempersiapkan integrasi masyarakat menuju masyarakat ASEAN 2015 yang kemudian berkembang menjadi 2025 dan seterusnya. Nah, berbicara mengenai ASEAN Community, maka kita harus berbicara atau mundur ke belakang tahun 1997 yang menjadi starting point lahirnya cita-cita besar ASEAN yang disebut dengan ASEAN Community. Tahun 97 dalam peringatan 30 tahun ASEAN yang diperingati di Kuala Lumpur pada bulan Desember, negara-negara anggota ASEAN punya visi besar yang menetapkan sebuah visi besar yang disebut dengan ASEAN Vision 2020. Nah, pada tahun 97 ini negara anggota ASEAN belumlah 10 karena negara anggota ASEAN 10 itu baru pada April 1999. Baru 7 negara kalau nggak salah yang kemudian bergabung menjadi anggota ASEAN pada tahun ini. Nah, pada tahun 97 ASEAN menetapkan sebuah visi yang ingin dicapai 13 tahun kemudian yang disebut dengan ASEAN Vision 2020. Mereka sepakat, mereka menyatakan komitmen untuk membangun sebuah ASEAN, sebuah kawasan yang berpandangan maju, berpandangan keluar, punya komitmen untuk living in peace, hidup dalam situasi yang damai, stabil, dan sejahtera, diikat dengan kemitraan bersama dalam pembangunan yang dinamis dan dalam sebuah masyarakat yang saling caring, yang saling peduli dan saling berbagi. Nah, kira-kira itu
isi dari visi ASEAN visi ASEAN 2020 bahwa mereka ingin membangun sebuah kawasan, mewujudkan sebuah kawasan 13 tahun kemudian pada tahun 2020 sebagai sebuah kawasan yang outward looking, berpandangan keluar, berpandangan maju, hidup dalam situasi yang damai, stabil, rakyatnya hidup sejahtera, diikat dengan kemitraan bersama dalam pembangunan yang dinamis dan dalam sebuah masyarakat yang saling peduli. Nah, untuk mengkonkretkan visi 2020 itu, untuk menindaklanjuti komitmen mereka pada tahun 97 melalui visi 2020 itu, kemudian para pemimpin negara ASEAN mengadopsi apa yang disebut dengan Bali Concord 2 atau Declaration of ASEAN Concord 1 pada 7 Oktober 2003. Nah, pada tahun inilah mereka menetapkan sebuah nama yang disebut dengan ASEAN Community 2020. Jadi upaya untuk merealisasikan atau mengkonkretkan ASEAN Vision 2020 itu adalah melalui sebuah agenda yang disebut dengan ASEAN Community 2020 yang berusaha dicapai pada tahun 2020. Nah, disebut dengan Bali Concord 2 karena Bali Concord 1 tahun 1976 ketika ASEAN menetapkan sebuah komitmen yang disebut dengan Treaty of Amity and Cooperation, Traktat persahabatan dan kerjasama. Itu disebut sebagai Bali Concord 1. Lalu kemudian Bali Concord 2 adalah ketika ASEAN sepakat untuk merumuskan apa yang kita kenal sebagai ASEAN Community 2020. Pada waktu itu masih 2020, belum 2015. Nah, di mana mereka merumuskan ada 3 pilar dari ASEAN Community 2020, yaitu pilar keamanan, yang dulu namanya ASEAN Security Community, lalu di kemudian hari berubah menjadi ASEAN Political Security Community, kemudian ASEAN Economic Community, dan ASEAN Socio-Cultural Community. Yang kira-kira 3 pilar ini adalah sebuah penyokong upaya untuk membangun dan memastikan terwujudnya sebuah kawasan yang peace, stabil, kemudian makmur, dan masyarakat yang saling peduli, caring and sharing society. Nah, lalu perkembangannya kemudian 4 tahun berikutnya pada tahun 2007 mereka bertemu dalam ASEAN Summit ke-12 13 Januari 2007 di Cebu, Filipina, yang melahirkan deklarasi Cebu yang isinya adalah memutuskan mempercepat terwujudnya ASEAN Community 2020 tadi menjadi ASEAN Community 2015. Jadi mereka menyadari bahwa terlalu lama jika kita menetapkan realisasi ASEAN Community 2020. Sementara perkembangan dunia begitu cepat dan ASEAN harus merespon itu dengan segera agar kemudian tidak tertinggal oleh perkembangan negara-negara lain, tidak tertinggal oleh kawasan lain, tidak tertinggal oleh perkembangan globalisasi yang begitu masif, tidak tertinggal oleh kemajuan ekonomi negara-negara lain, sehingga kemudian mereka sepakat kita majukan realisasi ASEAN Community dari 2020 menjadi 2015. Dan karena itu kemudian kita mengenal ASEAN Community 2015 dan yang ditetapkan melalui deklarasi Cebu pada tahun 2007. Artinya ada waktu 8 tahun dari Januari 2007 ini bagi negara-negara ASEAN untuk membangun
kondisi-kondisi di dalam negaranya masing-masing untuk memastikan agar agenda-agenda dari ASEAN Community itu bisa direalisasikan oleh masing-masing negara. Nah, beberapa pertimbangan para pemimpin negara-negara ASEAN mengapa harus dipercepat 5 tahun dari 2020 menjadi 2015 karena ingin menyesuaikan diri dengan perkembangan global yang saya sampaikan tadi. Berakhirnya perang dingin, kemudian accelerated globalization yang menjadikan dunia berlari tunggang langgang yang kemudian harus direspon dengan segera agar mereka tidak tercecer oleh perkembangan globalisasi dan perkembangan dunia di luar sana. Ditambah lagi negara-negara ASEAN menyadari bahwa rising of China dan rising of India dalam konteks ekonomi itu di satu sisi menjadi ancaman bagi ASEAN. Gitu. Mereka akan semakin jauh tertinggal dengan kemajuan ekonomi yang begitu memukau dari Cina dan kemajuan ekonomi yang begitu memukau dari India, sehingga mereka memandang ini perlu direspon segera. Kita perlu goes hand by hand, bergandengan tangan untuk bersama-sama mewujudkan integrasi masyarakat ASEAN, khususnya integrasi ekonomi untuk kemudian bisa merespon kondisi di luar sana, gitu, kondisi di luar kawasan yang juga terus berjalan secara dinamis. Selain itu, kebutuhan untuk mewujudkan kawasan yang damai dan harmonis juga semakin penting seiring dengan berbagai tantangan-tantangan global dan ancaman-ancaman kejahatan transnasional yang harus segera direspon melalui preventif diplomasi ataupun konstruktif diplomasi dan lain seterusnya, sehingga mereka meyakini bahwa agenda ASEAN Community itu adalah sesuatu yang mendesak dan karena itu perlu dimajukan menjadi 2015. Nah, untuk kemudian memuluskan realisasi dari ASEAN Community ini, pada ASEAN Summit ke-13 pada 20 November 2007 di Singapura, kemudian negara-negara ASEAN menandatangani dan menyepakati Piagam ASEAN atau ASEAN Charter sebagai penanda komitmen negara-negara ASEAN dalam mengintensifkan upaya untuk membangun masyarakat melalui kerjasama dan integrasi regional. Jadi ini juga menarik dalam konteks ASEAN karena ASEAN berdiri tahun 1967, tetapi baru pada tahun 2007, 40 tahun kemudian ASEAN baru punya charter, ASEAN baru punya piagam, ASEAN baru punya semacam undang-undang dasar yang menjadi landasan hukum bagi ASEAN. Nah, ASEAN Charter ini kemudian mengubah karakteristik organisasi ASEAN yang awalnya begitu longgar, kemudian menjadi lebih ketat, lebih kuat, lebih solid, kemudian mengubah ASEAN menjadi subjek hukum, kemudian menjadikan ASEAN rule based berdasarkan pada aturan itu. Nah, ini sekali lagi menarik gitu karena baru 40 tahun kemudian ASEAN memandang penting perlunya piagam ASEAN yang mengikat mereka itu. Nah, sekaligus piagam ASEAN ini menjadi fondasi, menjadi konsideran untuk kemudian mengimplementasikan ASEAN Community 2015. Di dalam ASEAN Charter ini juga kemudian memuat poin-poin penting untuk mewujudkan komitmen mereka dalam 3 pilar ASEAN Community itu.
Nah, sejalan dengan itu, pada saat yang sama juga kemudian para pemimpin negara-negara anggota ASEAN menyusun blueprint cetak biru upaya untuk mewujudkan ASEAN Political Security Community, ASEAN Economic Community, dan ASEAN Socio-Cultural Community. Nah, dalam konteks Indonesia sendiri, ASEAN Charter ini diratifikasi oleh Indonesia dalam bentuk Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang pengesahan Piagam ASEAN. Nah, setelah 10 negara anggota ASEAN meratifikasi, ASEAN Charter ini baru berlaku di seluruh negara anggota ASEAN pada 15 Desember 2008. Jadi ditandatangani dan disepakati pada 20 November 2007, tetapi kemudian berlaku 15 Desember 2008 ketika seluruh negara anggota ASEAN telah selesai mengadopsi ASEAN Charter ini ke dalam undang-undang mereka yang disebut dengan ratifikasi. Nah, secara sederhana kira-kira gambar ini menampilkan timeline perkembangan ASEAN Community 2015, dimulai dari perumusan visi ASEAN 2020 tahun 97, kemudian lahirnya upaya untuk mengkonkretkan visi ASEAN 2020 menjadi ASEAN Community 2020 pada 2003, kemudian keputusan untuk mempercepat ASEAN Community 2020 menjadi ASEAN Community 2015 pada 2007, lalu kemudian lahirnya ASEAN Charter sebagai pedoman hukum dan kemudian landasan realisasi ASEAN Community pada 2008, sehingga kemudian berlakunya ASEAN Community pada 2015. Tetapi sebelum berlaku pada tahun 2014 mereka sudah bertemu kembali untuk merumuskan ASEAN Community Post 2015. Jadi karena blueprint itu berakhir, blueprint 3 pilar dari ASEAN Community ini berakhir pada tahun 2015, maka sebelum berakhir agenda-agenda dalam blueprint itu, mereka merumuskan kembali cetak biru atau peta jalan yang kemudian harus dilakukan oleh ASEAN yang disebut dengan ASEAN 2025 yang berlaku 2015 sampai 2025. ASEAN 2025 Forging Ahead Together, melangkah maju bersama. Nah, ASEAN Community 2015 dan ASEAN 2025 secara substansial sama, karena ASEAN 2025 itu adalah kelanjutan dari agenda-agenda besar ASEAN Community 2015. Tetapi sebagai sebuah kelanjutan, maka tentu jika ASEAN Community 2015 sifatnya poin-poin dalam integrasinya belum begitu kuat, maka itu disempurnakan pada tahun 2025, lalu kemudian nanti akan ada lagi ASEAN 2035 dan seterusnya yang diperbarui setiap 10 tahun. Nah, tabel ini menunjukkan perbedaan atau perkembangan karakteristik dari masing-masing pilar ASEAN Community 2015 dan ASEAN 2025. Pilar pertama adalah ASEAN Political Security Community, di mana pada APSC 2015 ada 3 karakteristik utama dari komunitas politik keamanan ASEAN yang kemudian berusaha dicapai, di mana setiap karakteristik itu memuat poin-poin lagi, lalu poin itu memuat poin lagi, dan seterusnya, hingga
yang semakin kecil untuk semakin mengkonkretkan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh negara-negara ASEAN untuk mewujudkan agenda dari ASEAN Community. Nah, pada APSC 2015, 3 karakteristiknya adalah ASEAN ingin mewujudkan sebuah kawasan dan masyarakat yang berbasis aturan dengan adanya norma dan nilai dan norma bersama, kemudian berusaha mewujudkan kawasan yang kohesif, damai, stabil, tahan banting, dan ada tanggung jawab untuk mewujudkan keamanan komprehensif. Lalu kemudian karakteristik yang ketiga adalah ingin mewujudkan sebuah kawasan yang dinamis dan outward looking, berpandangan keluar, berpandangan maju dalam sebuah integrasi yang meningkat dan independen. Lalu dalam perkembangannya melahirkan karakteristik dari ASEAN 2025, di breakdown lagi menjadi 4 poin. Rule based, sebuah masyarakat yang berbasis aturan, berbasis hukum, kemudian people oriented, berorientasi pada masyarakat dan berpusat pada masyarakat, people center. Kemudian sebuah masyarakat yang resilient, tahan banting dalam sebuah kawasan yang damai, aman, dan stabil. Kemudian sebuah masyarakat yang outward looking, berpandangan keluar dalam sebuah kerjasama yang dalam dengan aktor-aktor eksternal. Lalu kemudian sebuah masyarakat yang diikat dengan kapasitas institusional yang kuat. Lalu ASEAN Economic Community 2015 punya 4 karakteristik yang kemudian berkembang pada ASEAN 2025 menjadi 5 karakteristik, bahwa melalui ASEAN Economic Community, ASEAN ingin mewujudkan sebuah kawasan single market and production base, sebuah kawasan yang menjadi pasar tunggal dan basis produksi, sebuah kawasan yang memiliki ekonomi kompetitif yang tinggi, sebuah kawasan yang kemudian memiliki pembangunan ekonomi yang seimbang, equitable, dan sebuah kawasan yang terintegrasi secara full dalam ekonomi global. Kemudian berkembang pada ASEAN 2025 menjadi 5 karakteristik yang ingin dicapai melalui ASEAN Economic Community, yaitu sebuah kawasan yang memiliki integrasi ekonomi yang kuat dan kohesif, kemudian kawasan yang kompetitif, inovatif, dan dinamis, kemudian kawasan yang memiliki konektivitas dan kerjasama yang kuat, kawasan yang tahan banting, inklusif, people oriented, dan people centered, serta kawasan ASEAN yang kemudian berorientasi global ASEAN, mana ASEAN yang kemudian punya posisi penting dalam ekonomi politik global. Lalu karakteristik dari ASEAN Socio-Cultural Community antara tahun 2015 dan tahun 2025 seperti ini. Pada tahun 2015, karakteristik yang ingin dicapai oleh ASEAN Socio-Cultural Community adalah dalam konteks pembangunan manusia, perlindungan dan kesejahteraan sosial, keadilan sosial, kemudian environmental sustainability, adanya pembangunan identitas ASEAN, serta mempersempit gap pembangunan antar
masyarakat di negara-negara ASEAN. Lalu diperkuat pada tahun 2025 menjadi sebuah engage and benefit people, kemudian kawasan yang inklusif, sustainable, resilient, dan dinamis. Nah, secara lengkap dan utuh masing-masing breakdown dari masing-masing karakteristik dari 3 pilar ini kita bisa baca secara lengkap dan komprehensif di blueprint pada masing-masing pilar. Blueprint masing-masing pilar ini memuat dengan rinci poin-poin dari setiap karakteristik yang ingin dicapai dan kemudian bagaimana jalan ASEAN untuk mencapainya. Nah, selanjutnya kita ingin melihat bagaimana sih analisis SWOT ASEAN, apa kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi ASEAN dalam upaya untuk mewujudkan cita-cita membangun sebuah integrasi regional yang tadi peaceful, kemudian yang damai, yang stabil, yang makmur, dan kemudian masyarakat yang saling caring dan sharing. Nah, ASEAN kira-kira dihadapkan pada berbagai kekuatan yang dimiliki. Antara lain misalnya posisi ASEAN ini sangat strategis karena ASEAN dalam konteks perairan misalnya ASEAN memiliki jalur-jalur laut yang penting bagi perdagangan pelayaran internasional. Ada Selat Malaka dan banyak jalur laut yang dimiliki oleh ASEAN, yang berada di ASEAN, yang kemudian penting bagi dunia. Kemudian posisinya yang strategis, yang menghubungkan antara benua Australia dan benua Eropa, ataupun menghubungkan kawasan di sebelah timur dan barat, utara, selatan, dan lain seterusnya. Kemudian juga ASEAN secara umum memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup baik, cukup memukau dalam beberapa tahun terakhir. Kemudian ASEAN punya penduduk 630 juta orang yang menjadikan ASEAN ini sebagai sebuah kawasan yang seksi, menjadi kawasan yang banyak dilirik oleh ekonomi global karena menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kemudian negara-negara ASEAN memiliki sumber daya alam yang melimpah dengan keanekaragaman hayati yang sangat melimpah. Kemudian ASEAN memiliki kondisi geografis yang memungkinkan mereka memiliki kapabilitas produksi dalam hal pertanian, manufacturing, jasa, dan lain seterusnya. Banyak produk-produk bumi yang dimiliki oleh ASEAN yang kemudian menjadi nilai plus bagi ASEAN. Kemudian mereka produk-produk bumi itu menjadi produk-produk unggulan untuk kemudian diekspor ke berbagai negara atau berbagai kawasan. Kemudian penduduk ASEAN mayoritas adalah penduduk usia produktif. Dan kemudian masyarakatnya sedang tumbuh menjadi middle class. Ekonomi ASEAN tumbuh yang kemudian diikuti oleh pertumbuhan kesejahteraan masyarakatnya, yang kemudian jumlah ekonomi menengah semakin meningkat, dan ASEAN kemudian punya daya tarik investasi yang progresif oleh para investor-investor dari berbagai negara di dunia ini, dan punya strong track record dalam kerjasama regional. ASEAN menjadi kiblat
bagaimana sebuah organisasi regional yang kemudian bisa menyatukan 10 negara dalam sebuah persahabatan dan kerjasama dengan meskipun memiliki berbagai konflik-konflik di antara mereka. Tetapi di sisi lain tentu ada kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh ASEAN yang menjadikan kelemahan ini sebagai sebuah tantangan untuk mewujudkan cita-cita ASEAN Community tadi. Antara lain misalnya gap pembangunan dan gap kesejahteraan yang di sisi lain masih begitu jauh antar negara ataupun antar masyarakat di dalam negara itu. Kita bisa melihat bahwa ada dua kelas di ASEAN, ada kelas 1 dan ekonomi kelas 1 dan ekonomi kelas 2. Misalnya 5 negara memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup baik, sementara 5 negara lainnya atau 6 negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup baik, sementara negara-negara yang disebut dengan CMLV, Kamboja, Myanmar, Laos, dan Vietnam cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat yang sekaligus memperlebar gap pertumbuhan ekonomi di antara negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Brunei dibanding negara-negara CMLV itu. Kemudian tingkat human capital yang juga jika dibandingkan dengan human capital negara-negara lain atau kawasan lain di dunia mungkin masih rendah. Kemudian ada persoalan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah dalam negara yang kemudian masih menjadi kelemahan tersendiri. Kemudian disparitas good governance, tata kelola pemerintahan yang tidak semuanya negara ASEAN demokratis, masih ada negara yang kemudian dipimpin oleh rezim junta militer misalnya yang kemudian menjadi prospek buruk bagi pembangunan good governance dan rule of law di ASEAN. Kemudian juga adanya disparitas pertumbuhan penduduk dan aging population. Indonesia penduduknya begitu besar, begitu banyak, dan kemudian tumbuh demikian cepat, sementara di sisi lain ada negara yang pertumbuhan populasinya cukup lambat. Kemudian juga dalam konteks ASEAN Sekretariat, ASEAN sebagai organisasi regional punya sejumlah kelemahan-kelemahan, khususnya jika berkaitan dengan upaya untuk mewujudkan human security. Apalagi ASEAN kemudian dihadapkan pada komitmen non-intervensi, prinsip non-intervensi yang menjadikan kontribusi-kontribusi nyata ASEAN dalam penanganan konflik-konflik internal di masing-masing negara anggota menjadi tidak begitu kelihatan karena ASEAN terkurung oleh prinsip yang mereka buat yang disebut dengan non-intervensi. Tetapi di sisi lain ASEAN punya sejumlah peluang yang kemudian bisa dikelola untuk dimanfaatkan dalam rangka mewujudkan cita-cita ASEAN tadi. Misalnya posisi geografis yang strategis itu berada di tengah-tengah, kemudian perlu dikelola dengan baik, kemudian menjadikan ASEAN punya daya tawar dalam konteks politik global, kemudian punya potensi pasar yang tinggi, di mana dia bertetangga dengan China dan India yang sedang tumbuh ekonominya, kemudian menarik bagi China dan India untuk menjadikan ASEAN sebagai mitra ekonomi atau mitra perdagangan. Kemudian ada strong historical, sejarah yang kuat di ASEAN yang kemudian ada kesamaan pengalaman sejarah di mana negara-negara ASEAN
adalah negara-negara yang pernah dijajah oleh bangsa-bangsa Eropa, kecuali Thailand. Yang kemudian mereka punya perasaan yang sama mengenai penindasan, penjajahan, dan lain seterusnya, yang itu bisa menjadi peluang untuk mengikat solidaritas di antara mereka karena punya pengalaman sejarah kelam mengenai kolonialisme. Kemudian cultural links antar negara-negara ASEAN, ada hubungan kultural yang begitu dekat karena dipengaruhi oleh dua peradaban besar, ada peradaban India dan peradaban China, yang kemudian negara-negara ASEAN secara kultural punya hubungan yang dekat karena dipengaruhi oleh peradaban yang sama. Kemudian ada strong economic link, hubungan ekonomi yang kuat, kemudian tumbuhnya masyarakat middle class, kemudian perkembangan teknologi dan manufaktur, kerjasama keuangan, dan berbagai aspek-aspek lain kemudian menjadi penting untuk dimanfaatkan ASEAN sebagai peluang untuk mewujudkan cita-citanya. Tetapi di sisi lain juga ASEAN harus menyadari bahwa ASEAN dihadapkan pada sejumlah ancaman yang menjadi tantangan dalam mewujudkan cita-citanya itu. Misalnya ada konflik-konflik yang menjadi konflik laten, konflik yang sudah berlangsung lama dan berpuluh-puluh tahun antar negara-negara anggota ASEAN. Indonesia dengan Malaysia, kemudian Malaysia dengan Singapura, Filipina dengan Malaysia, Thailand dengan Vietnam, Kamboja dengan Laos, dan seterusnya, yang mereka memiliki konflik yang tersimpan lama. Dan tentu ini bisa menjadi ancaman apabila konflik ini tidak bisa dikelola dengan baik, di manajemen dengan baik. Kemudian bukan hanya konflik antar negara, tetapi juga konflik di dalam negara itu sendiri, persoalan separatisme, persoalan ingin melepaskan diri, ataupun konflik-konflik kultural, suku, dan lain seterusnya di negara-negara ASEAN itu sendiri. Kemudian tentu hadirnya intrusive system, ya, global power, negara-negara besar seperti Amerika, Uni Eropa, dan lain seterusnya menjadi ancaman tersendiri bagi independensi ekonomi ASEAN, yang kemudian apabila tidak dikelola dengan baik hubungan ini, maka yang terjadi bukanlah kesaling tergantungan, tetapi bisa jadi kemudian ASEAN menjadi tergantung. Kemudian juga rising of China dan India tentu menjadi bayang-bayang bagi, di satu sisi menjadi peluang, tetapi di satu sisi menjadi ancaman bagi ASEAN karena kemudian bisa membayang-bayangi bagi eksistensi dan perkembangan pertumbuhan ASEAN. Selain itu, secara institusional ASEAN masih memiliki persoalan-persoalan ketidakefektifan kerjasama regional seperti dalam bidang perubahan iklim, dalam energy security, food security, water security, disaster management, dan lain seterusnya, yang tentu menjadi ancaman bagi ASEAN jika tidak dikelola dengan baik. Nah, itu kira-kira beberapa analisis SWOT bagi ASEAN dalam rangka untuk memahami bagaimana kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi ASEAN dalam upaya mewujudkan cita-cita besarnya membangun sebuah masyarakat ASEAN yang stabil, yang damai, yang sejahtera, yang saling peduli, dalam rangka untuk sama-sama mewujudkan cita-cita ASEAN sebagai sebuah organisasi regional. Nah, itu saja yang perlu saya sampaikan secara singkat mengenai ASEAN Community 2015 dan ASEAN Community 2025. Untuk berikutnya, kita akan membahas mengenai
ketegangan dan konflik di antara negara-negara ASEAN. Demikian, terima kasih atas perhatiannya, atas segala kekurangan dan kesalahan. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.